Trauma dan luka batin. Kapan kita bisa menyebut diri kita atau seseorang mengalami trauma atau luka batin ini? Dan apakah semua orang mengalami hal yang sama di dalam situasi yang sama? Nah, di video ini kita akan banyak membahas tentang trauma dan luka batin ini. Dan so teman-teman ikutin video ini sampai selesai ya. Halo teman-teman, welcome back to Teta Mega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Ada beberapa request dari teman-teman kita yang ingin membahas lebih jauh tentang trauma, luka batin, dan about healing, tentang bagaimana menyembuhkannya. Tentunya trauma atau luka batin ini sangat berhubungan erat dengan mental health. Kita pernah membahas di dalam workshop kita atau webinar kita beberapa waktu sebelumnya, webinar lah ya lebih tepatnya. Apa sih hubungannya law of attractions atau menarik hal-hal yang kita inginkan dengan trauma atau luka batin ini? Nah, tentunya ketika di dalam diri kita ada sesuatu nih, trauma atau luka batin yang berhubungan erat dengan apa yang ingin kita tarik ya teman-teman. Karena kita punya banyak faset kehidupan. Nah, kalau trauma atau luka batin ini membuat kita sulit untuk bahagia, sulit menjadi diri sejati kita, maka tentu aja itu energinya menghalangi kemampuan kita untuk menarik hal-hal yang baik, menarik apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. So, apakah mengenangani trauma atau luka batin ini penting nggak sih? Kalau dari definisi saya di atas tadi, menurut teman-teman penting apa nggak? Komen di bawah ini ya teman-teman. Nah, so apa sih yang disebut ketika bagaimana kita bisa mendefinisikan diri kita? This is not just merely emotions. Ini bukan cuman emosi biasa, tetapi ini sudah menyebabkan trauma atau luka batin ini sendiri. Nah, jadi definisi trauma ya, trauma itu kan bisa secara fisik ya. Trauma itu adalah injury atau luka yang kita alami secara tubuh atau secara fisik atau mental. Saya mengutip dari satu orang dokter, jadi seorang dokter yang bernama Dr. Ronald Truden. Dia itu medical doctor yang memang mendevosikan hidupnya. Jadi artinya dia itu benar-benar dalam banget mendalami tentang trauma ini sendiri, terutama mental trauma ya, trauma. Jadi dia mempelajari bukan cuman dari segi mentally, tetapi dari neuroscience-nya. Nah, trauma ini sifatnya subjektif ternyata teman-teman. Jadi peristiwa atau event yang sama belum tentu menyebabkan trauma kepada dua orang yang berbeda. Yang satu bisa saja mempersepsikan dengan cara yang berbeda. Jadi untuk apa sih syarat atau karakteristik kalau ini tuh udah disebut trauma atau enggak? Saya bacakan ya. Satu, udah pasti ada peristiwanya. Yang kedua itu peristiwa ini ada artinya pada seseorang ini secara signifikan. Ya, bisa saja misalnya ini melukai harga diri atau citra diri dia, atau bisa dihubungkan dengan kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kehilangan jati dirinya, kehilangan status, kehilangan kehidupan, kehilangan hubungan, dan ada konsekuensi dari peristiwa tersebut biasanya. Ini menurut Dr. Ronald Truden itu ya. Dan yang pastinya biasanya disebut trauma atau luka batin ketika menyebabkan satu kondisi kronik stres ya. Nah, jadi sebenarnya intinya itu bukan peristiwa itu sendiri saja, tetapi arti dari peristiwa itu bagi seseorang. Nah, bisa aja trauma ini dialami ketika dia sebagai orang pertama. Orang pertama itu artinya dia yang langsung mengalami, misalnya dipukul ya, dipukul dan dikatain sampai menyakiti harga diri, itu langsung ya orang pertama. Atau dia sebagai orang kedua. Biasanya ini kalau yang dia sebagai orang kedua, misalnya nih anak kecil yang melihat ibunya misalnya disiksa atau ibunya di-abuse, atau melihat misalnya satu peristiwa di dalam hidupnya dia tidak mengalami sendiri, tetapi peristiwa ini menyebabkan trauma secara mental, secara batin di dalam dirinya. Nah, apa aja sih jenis-jenis trauma? Trauma itu ada yang one time event. Trauma yang disebabkan oleh peristiwa yang sekali terjadi. Misalnya, apa aja sih? Kecelakaan ya. Kecelakaan bisa menyebabkan trauma. Terus pelecehan seksual ya, pelecehan seksual
sekali aja itu juga udah luar biasa traumanya, biasanya udah pastilah ya. Dan terus misalnya kematian seseorang yang sangat berarti atau berharga menyebabkan dia trauma, apalagi misalnya kematiannya itu tragis atau misalnya karena satu sebab tertentu yang menyebabkan dia trauma atau mengalami penyerangan secara kasar ya, misalnya dirampok. Ada nggak yang trauma dirampok? Kan nggak mungkin kan ada yang trauma dicium kan, kecuali diciumnya secara paksa gitu kan ya. Kalau yang trauma yang disebabkan oleh sesuatu yang terjadi terus-menerus, misalnya nih ya, seseorang yang dari kecil itu sering banget dibully, ya, sering banget dibully atau mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dan itu bukan cuma terjadi sekali-kali, istilah kata tuh banyak kali. Nah, biasanya ini menyebabkan trauma dalam bergaul nantinya, atau trauma ketika melihat sosok-sosok tertentu, atau karakter orang yang mirip dengan sosok yang menyebabkan trauma tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu. Apalagi hal-hal yang lain bisa menyebabkan trauma. Misalnya nih ya, operasi. Ada orang-orang tertentu yang trauma kalau ngeliat darah, ya mungkin karena ketika dia operasi dia ngeliat, wah banyak sekali, udah ngerasa udah mau mati gitu ya. Mungkin ini sesuatu yang untuk orang lain bukan hal yang besar gitu. For me it's nothing. Tetapi untuk orang tertentu ngelihat darah sedikit aja itu udah luar biasa trauma. Karena dia mengingat mungkin satu peristiwa yang misalnya lagi dioperasi ngelihat darahnya luar biasa banyak gitu ya. Atau misalnya hal-hal yang bisa menyebabkan trauma, misalnya break up. Nah, jadi kalau istilah kata nih kita memiliki hubungan yang pacaran lah ya, pacaran atau berumah tangga, dan ternyata break up-nya nggak oke gitu loh, dan menyebabkan trauma. Bisa menjadi trauma untuk misalnya memiliki hubungan lagi, menjalin hubungan yang baik di masa depan. Atau trauma yang disebabkan karena dipermalukan atau dikecewakan secara mendalam. Sekali lagi, kalau dipermalukan atau dikecewakan secara mendalam, ini sangat subjektif ya teman-teman. Nah, kebanyakan trauma itu sifatnya subjektif, kecuali hal-hal yang udah pasti, misalnya seperti sexual assault, itu udah pasti gitu ya. Biasanya pasti menyebabkan trauma. Sekarang kenapa sih trauma ini harus kita atasi secepatnya? Nah, karena trauma ini ternyata adalah proses biologis teman-teman. Dalam tubuh kita itu tuh seperti ada, sebenarnya tuh ada aliran listrik atau elektron yang bekerja. Nah, aliran-aliran ini bisa ketika ada trauma, itu bisa terjadi yang namanya energy block ya. Dan energy block ini manifestasinya atau keluarnya bisa aja secara fisik. Ya, jadi kamu bisa memiliki penyakit tertentu karena kamu memiliki luka batin atau trauma yang tidak terobati atau belum diobati, atau bahkan tidak diakui, tidak pernah divalidasi, tidak pernah dilepaskan, dan itu lama-kelamaan membusuk istilah kata. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau orang zaman dulu ngomongnya perasaan dipendam gitu ya. Jangan mendam makanya ya. Mau lu mendam cinta juga nggak bagus. Kecuali mendam duit ya mungkin bagus kali ya. Tapi yang mendam trauma itu nggak bagus. Jadi itu harus dilepasin ya teman-teman. So pertanyaannya nih teman-teman, apakah orang yang mengalami trauma tidak bisa memiliki hidup yang normal? Nah, buat saya itu tergantung dari besar dampaknya ya. Banyak banget kok orang yang hidupnya itu kelihatan biasa-biasa aja, tetapi dia mungkin punya trauma minor artinya trauma kecil untuk hal-hal tertentu, biasa kita sebut fobia gitu ya, atau trauma besar untuk aspek tertentu. Misalnya nih, bisa aja nih orang jago banget cari duit, pokoknya gila-gilaan jago, tetapi soal relationship zonk alias parah banget. Kenapa? Mungkin ada trauma di bidang tersebut. Atau sebaliknya, secara relationship oke, dan istilah kata hidup yang lainnya oke-oke aja, tetapi kalau soal megang duit nggak bisa. Kenapa? Nah, sekali lagi, mungkin ada trauma yang kita nggak sadar, dia sendiri nggak sadar, dan itu berhubungan dengan uang. Nah, kalau soal yang duit itu kita harus bikin video tersendiri dan bahkan workshop tersendiri untuk membahas, karena itu luar biasa besar topiknya. Oke, pertanyaan terakhir, apakah trauma ini bisa disembuhkan? Pasti bisa. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin dilakukan selama kita masih hidup dan selama kita ada niat, ini bisa disembuhkan dan bisa dilakukan. So, semoga video ini bisa membuka mata teman-teman mengenai trauma. Ingat ya teman-teman satu hal, you don't have to live with that trauma forever. Kamu itu nggak harus menyimpan sendiri, dan kamu nggak harus menghidupi trauma itu seumur hidup kamu. Ada kok jalan yang lebih baik di mana kamu bisa melepaskannya dan memiliki hidup yang jauh lebih baik, jauh lebih berkelimpahan,
bebas dari trauma. So, for next video kita membahas tentang mengenali respons trauma yang muncul dalam dampak positif atau negatifnya, supaya kamu bisa tahu sebenarnya ada nggak sih trauma ini atau luka batin ini di dalam hidup kita. Follow juga kita di sosial media supaya kamu nggak ketinggalan, misalnya update-update tentang webinar, workshop kita. Sometimes ada yang gratisan loh teman-teman, jadi bisa menambah banget wawasan kamu. Buat kamu yang belum, sekarang saatnya untuk subscribe. Dan sebelum saya menutup, don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.